Kronologi awal kecurigaan masyarakat terhadap ijazah palsu hingga klarifikasi berujung kriminalisasi oleh Dr. KRMT Roy Suryo, MKes. Kasus palsu memalsu semakin ramai. Selain sudah ada gugatan pidana dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis tentang ijazah palsu di Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia, Bareskrim Mabes Polri, yang terdaftar melalui aduan masyarakat Dumas sejak Desember 2024 lalu. JKW juga melapor pencemaran nama baik melalui Polda Metro Jaya dan ada beberapa underbonya alias Termul, alias Ternak Mulyono, istilah dari netizen plus 62, membuat laporan serupa di beberapa Polres yang ada. Sementara itu, sudah berlangsung juga gugatan perdata soal ijazah palsu SD, SMP, SMA, hingga S1-nya di Pengadilan Negeri Surakarta yang diadukan oleh Dr. Taufik dan kawan-kawan dan sempat sampai ke tahap mediasi, namun deadlock karena tidak kooperatifnya pihak JKW. Ada lagi gugatan ke UGM dan 8 pihak terkait melalui Pengadilan Negeri Sleman yang diajukan oleh Insinyur Komarudin, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Sleman Cahyono SH.MH yang sudah terdaftar sejak 5 Mei 2025 dan rencana mulai disidangkan Kamis 22 Mei 2025. Perkembangan terakhir yang paling menarik adalah gercep alias gerak cepatnya tim dari Bareskrim Mabes Polri yang meluncur ke Solo dan Jogja untuk mengambil keterangan dari beberapa orang yang disebut-sebut sebagai kawan SMA dan mahasiswa JKW, juga memeriksa bukti-bukti terkait di SMA Negeri 6, dulu SMPP 40 Surakarta, dan UGM Yogyakarta. Tercatat tak kurang dari 30 lebih orang yang sudah dimintai keterangan soal ini, meski tidak jelas disebutkan siapa-siapa identitasnya dan dari pihak atau afiliasi mana mereka semua. Di sisi lain, setelah Dirpitidum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro SH.MH mengumumkan hasil di Solo dan Jogja sudah mencapai 90%, alias tinggal 10%-nya uji forensik ijazah. Secara kebetulan, seseorang bernama Wahyudi Andrianto yang dikenal sebagai adik Iriana mendatangi gedung Bareskrim membawa sebuah tas tenteng yang diklaim berisi semua ijazah asli untuk diuji di laboratorium forensik Lab4 Mabes Polri. Kedatangan ipar JKW ini cukup menarik perhatian karena sebenarnya laporan TPUA itu belum diumumkan nomor LP-nya. Mendadak seperti terburu waktu dilakukan setelah ada laporan JKW di Polda Metro Jaya. Mengapa kesan saling ingin didahulukan ini terasa kental? Karena memang sebagaimana kekhawatiran mayoritas masyarakat plus 62 yang mencurigai independensi Korps Baju Coklat ini, hasil lapor tersebut nantinya sudah bisa diprediksi hanya akan menguatkan alias memberi hasil asli dalam tanda petik dari ijazah yang sebenarnya ditengarai palsu selama ini. Hal ini jelas akan membuat laporan TPUA di Bareskrim di SP3-kan alias dihentikan semata-mata agar laporan pencemaran nama baik yang diajukan JKW di Polda Metro Jaya yang malah sengaja dikerjakan. Oleh karenanya, tidak heran bahwa meski tertulisnya sebagai undangan klarifikasi dalam tanda petik, namun minggu-minggu ini sangat terasa kesan dipaksakan pemanggilan untuk tokoh-tokoh ilmuwan, aktivis, dan ulama untuk langsung di BAP di Polda Metro Jaya yang dalam suratnya dituliskan banyak pasal, mulai dari pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 35 Yungto pasal 51 atau pasal 32 Yungto pasal 48 Undang-Undang ITE, juga pasal 27A Undang-Undang ITE.
Liciknya dari pasal-pasal di atas terdapat pasal-pasal selundupan yang ancaman hukumannya di atas 8 bahkan 12 tahun sehingga bisa dimanfaatkan subjektivitas aparat untuk menahan. Tercatat mulai dari Rustam Effendi, Damai Hare Lubis, Kurnia Triroyani SH, Rizal Fadila SH, hingga Dr. Tifauzia Tiasuma, Dr. Risman Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan bahkan Mikael Sinaga dari podcast Sentana pun sudah mendapatkan undangan klarifikasi tersebut. Meski ada yang baru secara elektronik alias belum sah secara hukum karena baru dikirim melalui sarana WhatsApp melalui HP. Kabarnya masih ada banyak lagi yang diundang, termasuk podcast-podcast yang sebenarnya merupakan pilar keempat demokrasi di Indonesia untuk memberitakan apa-apa yang tidak berani diberitakan atau didiskusikan melalui media mainstream yang kabarnya tidak berani lantang bersuara. Terwelu. Padahal kalau mau dilihat kronologi sejarahnya, kegaduhan soal ijazah palsu ini sebenarnya sudah dimulai dari peristiwa yang terjadi sekitar 12 tahun silam. Tepatnya saat berlangsung seminar Memimpin dengan Hati yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia UII Jogja pada hari Jumat 28 Juni 2013. Acara yang dihadiri oleh Profesor Mahfud MD alias MMD, Buya Syafi'i Ma'arif, JKW, dan moderator Rosiana Silalahi tersebut sempat menyinggung perolehan IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, saat mereka kuliah. Dengan bangganya, MMD bercerita bahwa IPK-nya 3,8, sedangkan JKW sendiri mengaku bahwa IPK-nya 2 saja tidak ada, alias di bawah 2. Disinilah awal orang yang kritis mulai curiga terhadap kebenaran kuliah JKW yang disebut-sebut lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 selama 5 tahun. Karena syaratnya untuk bisa lulus antara lain adalah menempuh minimal 144 SKS dengan IPK di bawah 2 jelas lebih dari 5 tahun studinya. IPK minimal 2,0 dan tidak ada nilai E, kemudian nilai D tidak melebihi 25% total SKS, mendapat nilai minimal C untuk Pancasila dan agama, serta harus selesai skripsi dan pendadaran. Catatan, khusus soal pentingnya skripsi ini akan dibahas dalam tulisan selanjutnya, karena sangat penting sebelum ada ijazah yang diterbitkan. Kesimpulannya, kasus yang kecurigaan masyarakatnya sudah muncul sejak 12 tahun silam tersebut, bahkan sudah memakan korban Bambang Trimulyono dan Gus Nur akibat penyelundupan pasal-pasal karet dalam persidangannya di tahun 2022 lalu. Akankah diulangi lagi di tahun 2025 ini? Tentu kali ini tidak. Masyarakat sudah semakin cerdas dan insya Allah Gusti Allah tidak sare. Wis wayahe, kata pepatah, alias kali ini kalau tidak mau tagar Indonesia gelap terulang lagi, seharusnya kasus ijazah palsu ini terbongkar dan dilanjutkan dengan adili Joko Widodo dan maksulkan Gibran Fufufafa.